Selamat datang di segmen Cek Fakta episode kelima. Di mana pada segmen ini kita akan mengupas 7 pernyataan seputar treatment Cana Maru yang perlu diklarifikasi kebenarannya. Ini bukan segmen edukasi namun hanya sebatas teori bahan diskusi. Yang pertama, air secang dapat menghangatkan suhu air terutama saat musim hujan. Banyak beredar di media sosial bahkan lapak online penjual secang yang menyatakan, jika air secang dapat menghangatkan suhu air akuarium, sehingga air secang dianggap baik digunakan saat musim hujan. Benarkah demikian? Kami sebelumnya sempat melakukan eksperimen sederhana dengan ekstrak secang ini, di mana pada eksperimen itu kami juga melakukan pengukuran suhu air normal dengan suhu air ekstrak secang. Hasilnya setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 24 jam, ternyata tidak ada perbedaan sama sekali antara suhu air biasa dengan air secang. Sehingga bisa dipastikan jika statement jika ekstrak secang dapat menaikkan suhu air adalah tidak benar. Yang kedua, pemberian karotenoid harus kontinu. Kita ketahui jika banyak jenis ikan termasuk Cana Maru tidak bisa memproduksi pigmen kuning atau merah pada tubuhnya secara mandiri. Pigmen ini hanya dapat diperoleh dari asupan pakannya. Astaxanthin yang menjadi pigmen yang diperlukan dalam proses pigmentasi pada ikan cana harus menjadi asupan rutin agar ikan dapat menampilkan warna terbaiknya. Betulkah demikian? Benarkah jika dihentikan pakan yang berpigmen maka warna ikan cenderung menurun? Sejatinya kromatofor dalam hal ini iridofor atau xanthofor, sel yang menyimpan pigmen merah dan kuning diibaratkan sebagai ember bocor, di mana perlu dipasok dengan pigmen setiap saat. Dengan asupan yang rutin, maka pigmen warna akan terus mengendap hingga ikan dapat menampilkan warna maksimalnya. Sebaliknya jika pemakaian dihentikan maka pigmen ini akan terus tergerus hingga habis. Setidaknya begitulah penjelasan Dr. Nina Meilizza seorang peneliti Balai Riset dan Budidaya Ikan Hias KKP. Yang ketiga, cana mengenali wajah pemiliknya. Ada pertanyaan yang cukup menarik, apakah ikan seperti cana yang memiliki otak sangat kecil dan sederhana dapat mengenali wajah pemiliknya? Dilansir dari National Geographic, diketahui hipotesa sebelumnya, jika binatang yang bisa mengenali wajah manusia adalah jenis primata. Hal ini dikarenakan primata memiliki otak yang besar dan kompleks. Lantas bagaimana dengan ikan? Studi terbaru oleh Dr. Kate Newport, peneliti dari Departemen Zoologi Oxford University, melakukan sejumlah penelitian yang bertujuan untuk mengenal performa otak bahkan otak kecil melalui rekognisi wajah. Ikan yang memiliki otak sangat kecil merupakan subjek yang sangat tepat untuk membuktikan performa otak. Hasil dari studi terbaru ini menemukan bahwa ikan ternyata mampu mengenali wajah pemiliknya berupa polanya. Mereka bisa membedakan pola wajah masing-masing manusia dengan otak kecilnya. Jadi bila ada yang mengatakan ikan cana mampu mengenali wajah manusia atau pemiliknya, bisa jadi itu sangat benar. Yang keempat, daun kelakai mengandung vitamin C. Menurut sejumlah laporan penelitian, memang dinyatakan jika kelakai ternyata kaya akan vitamin C. Menurut Irawan et al. Dalam jurnal penelitian tahun 2003, dari analisis gizi diketahui bahwa kelakai merah mengandung vitamin C sebesar 15,41 mg per 100 gram. Karena kandungan vitamin C yang tinggi, lemidi atau kelakai ini dapat dijadikan sebagai zat untuk menetralkan klorin pada air. Dua bentuk vitamin C, asam askorbat dan natrium askorbat, akan menetralkan klorin dalam akuarium atau kolam Anda. Vitamin C juga dapat membantu mengoptimalkan penyerapan zat besi yang cukup dibutuhkan oleh ikan. Dari sini cukup jelas jika kelakai memang mengandung vitamin C. Yang kelima, filter bisa menaikkan pH air. Kita ketahui jika Cana Maru di alamnya hidup pada habitat gambut dengan pH air yang cukup rendah atau asam. Sehingga banyak kiper yang berlomba-lomba membuat air pada tank atau akuariumnya menjadi ber-pH rendah. Di sisi lain, justru muncul suatu pernyataan jika penggunaan filtrasi dapat menaikkan pH air. Benarkah demikian? Sebenarnya, adalah fakta jika kadar oksigen terlarut dalam air bisa meningkatkan pH air. Dalam filtrasi sendiri terjadi tingkat aerasi atau pergerakan air yang cukup dinamis. Apalagi jika Anda menggunakan filter gantung atau top filter di mana outlet yang berada di atas akuarium menerjunkan air dengan cukup deras. Hasil pergerakan air tersebut tentu saja membuat pergerakan oksigen dari udara larut ke dalam air akuarium.
Apalagi jika ditambah dengan penggunaan pompa udara atau aerator, yang dapat menambah daya pelarutan oksigen karena gelembung yang dihasilkannya. Namun sebesar dan sepenting apa efek pH rendah bagi ikan cana maru, kita sudah pernah mendiskusikannya di video sebelumnya. Yang jelas aerasi pada sistem filtrasi pada akuarium memang dapat meningkatkan pH air. Jadi pernyataan jika filter bisa menaikkan pH air adalah benar. Yang keenam, kulit jengkol dapat menjadi obat ikan. Benarkah kulit jengkol memiliki pengaruh terhadap kesehatan ikan? Sebuah jurnal berjudul Pemanfaatan Ekstrak Kulit Jengkol dalam Pakan Ikan untuk Meningkatkan Imunitas Benih Gurame Terhadap Infeksi Bakteri Aeromonas hydrophila, menyatakan, berdasarkan hasil penelitian itu, penambahan ekstrak kulit jengkol sebesar 20 ppm pada pakan, efektif meningkatkan imunitas benih gurame terhadap serangan bakteri Aeromonas hydrophila dengan rata-rata kelangsungan hidup sebesar 93,33%, yang ditandai dengan nilai presentase peningkatan jumlah sel darah putih tertinggi yaitu sebesar 55,74%. Dari hasil penelitian ini, Rika Rosmawati, Rosidah, dan Evi Liviawati dari Universitas Pajajaran menyatakan jika penggunaan ekstrak kulit jengkol sebesar 20 ppm pada pakan, dapat diaplikasikan dalam budidaya ikan dalam upaya mencegah serangan bakteri Aeromonas hydrophila. Bakteri Aeromonas hydrophila menjadi salah satu bakteri yang menyerang ikan air tawar termasuk cana maru Anda. Bakteri ini akan menyebabkan ikan mengalami pendarahan pada bagian tubuh khususnya dada, perut, dan pangkal sirip. Jadi kulit jengkol dapat menjadi obat bagi ikan cana Anda adalah benar. Yang ketujuh, cana bisa hidup tanpa oksigen. Benarkah ikan cana dapat hidup tanpa oksigen? Banyak statement seperti ini berseliweran di media sosial. Kita semua tahu jika semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk menunjang kehidupannya. Namun di sini, kita memahami jika yang dimaksud oksigen adalah gelembung udara yang dihasilkan oleh aerator. Banyak orang awam yang menganggap gelembung aerator itu sebagai oksigen murni. Aerator sendiri hanya mengalirkan udara dari luar dan meneruskannya ke dalam air, di mana air yang dihembuskan tentu saja sama dengan komposisi udara di luar, hanya saja dengan adanya gelembung ini otomatis kadar oksigen terlarut dalam air akan meningkat. Jadi pernyataan jika ikan cana dapat hidup tanpa oksigen tentu saja sangat salah dan super membagongkan. Demikian segmen Cek Fakta kali ini kami susun tanpa bermaksud menyinggung atau merugikan pihak manapun. Kami berusaha menyampaikan informasi ini untuk dijadikan bahan diskusi bagi kita semua sesama kiper pecinta cana maru. Sekali lagi, ini bukan video edukasi. Kami menyadari kemampuan dan pengetahuan kami yang masih sangat terbatas. Namun tetap support kami dengan like, share, komen dan join bersama kami. Terima kasih.